Halo Sob, makasih nih udah ngeklik video ini. Artinya kalian penasaran nih, seperti apa sebenarnya pembangkit listrik tenaga surya? Iya nggak? Bener nggak? Jadi, kita ketahui bersama bahwa pembangkit listrik tenaga surya adalah sebuah pembangkit yang berasal dari sumber energi baru terbarukan, yang berasal dari matahari atau surya. Dan kita ketahui bersama bahwa emisi karbon itu sangat besar dampaknya bagi negara kita, bahkan dunia ini. Di mana banyak daripada negara-negara saat ini berkomitmen untuk membatasi peningkatan temperatur dunia. Temperatur dunia itu sekitar 2 derajat Celcius di tahun 2050. Dan salah satu kontribusi yang bisa dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah melakukan konversi energi menjadi pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit tenaga lain. Nah, kali ini kita akan belajar nih, seperti apa sebenarnya pembangkit listrik tenaga surya itu. Oke, let's go. Jadi, mari kita belajar. Kita akan mulai dari seperti apa sih sebenarnya pembangkit listrik tenaga surya itu, dan juga di video kali ini aku akan bahas apa saja sebenarnya challenge-challenge-nya kayak gitu. Jadi aku akan memberi gambaran kepada sobat-sobat semua. Oke, sob. Jadi kita akan mulai. Kenapa matahari gitu? Ya kan? Kita tahu bahwa matahari itu ya sering kita rasakan gitu, kepanasannya, kehangatannya. Bahkan di negara kita Indonesia ini merupakan negara yang dilewati oleh matahari karena kita berada di garis ekuator itu sendiri kan. Dan kira-kira kenapa nih sob? Kenapa matahari harus menjadi sumber energi baru terbarukan? Mungkin sobat-sobat di sini juga banyak yang udah pinter ya, tapi aku kan menjelaskannya pelan-pelan kenapa sebenarnya matahari itu bisa menjadi sumber energi baru terbarukan kayak gitu. Nah, kita bisa lihat nih sob. Jadi kita mulai dari potensi daya daripada satu matahari kita itu sendiri. Satu bintang yang besar yang ada di sistem tata surya kita itu. Nah, kita bisa lihat nih, potensinya sangat luar biasa bisa dilihat di sini. Itu sekitar 173.000 terawatt. Bisa dibayangin tuh nolnya aja gede, banyak banget maksud. Gitu kan. Jadi satu matahari itu potensinya sangat gede banget gitu. Dan itu kurang lebih ekuivalen kepada 10.000 kali kebutuhan listrik yang ada di dunia saat ini, sob. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa matahari bisa menjadi sebuah sumber energi baru terbarukan, ya pertama itu gratis, ya kan? Pertama itu gratis. Kita bisa melihatnya secara, ya mungkin nggak bisa lihat secara langsung mata gitu ya. Coba kita ketahui bahwa ada matahari itu sekarang. Dan yang kedua, ya ini potensi dayanya yang sangat gede, 173.000 terawatt. Itu gede banget, ya kan? Jadi dari matahari sendiri itu bisa menghasilkan ya istilahnya surplus lah daripada kebutuhan energi listrik yang ada saat ini, kayak gitu. Sangat besar sekali. Kita lanjut. Nah, pasti sobat-sobat semua di sini pengen tahu nih, dan itulah alasan kalian mengklik video ini. Gimana sebenarnya cara kerja daripada pembangkit listrik tenaga surya. Oke? Nah, kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan bahas yang sebelah kiri dulu, gambar di sebelah kiri. Ini adalah secara makronya dulu. Secara big picture-nya itu seperti apa. Baru nanti sebelah kanan, aku akan ngejelasin secara detail seperti apa sebenarnya konsep atau sistem daripada PV panels-nya. Oke? Jadi sob, pertama matahari itu sebagai sumber daripada energinya di sini, itu memancarkan cahaya dan akan ditangkap oleh namanya solar PV panels ini. Ini solar PV panels. Mungkin sekarang udah sering dilihat sama sobat-sobat karena bisa sudah digunakan di lampu-lampu jalan, terus juga ada di atap-atap rumah kan. Nah, dari solar PV panels ini, dia akan menghasilkan mengkonversi sebuah listrik. Nah, listriknya itu biasanya masih DC atau direct current atau listrik searah gitu. Jadi listrik searah ini akan bisa langsung disimpan ke baterai. Gitu. Nah, pasti bertanya nih, kenapa ada baterai nih di sini? Jadi baterai ini adalah sebuah sistem untuk storage atau menyimpan energi. Biasanya menyimpan kelebihan energi gitu. Karena kita tahu kan, kita ada di bumi yang bersama gitu, bahwa
matahari ya pasti cuma ada di siang hari gitu. Ya mungkin kita bisa dengar bahwa beberapa bagian negara atau dunia itu juga ada yang bahkan malamnya juga ada matahari gitu kan. Nah, cuma kita anggaplah kita di Indonesia gitu ya. Jadi malam hari itu tidak ada matahari sehingga listriknya itu disimpan dulu nih siang harinya kelebihan ke baterai. Jadi nanti bisa dipakai lagi ketika malam hari listrik daripada PLTS itu. Gitu. Nah, di sini ada namanya inverter. Gitu. Inverter ini dia akan mengubah dari listrik searah menjadi listrik alternate atau bolak-balik. Kayak gitu, AC, alternate current. Nah, alternate current ini dia akan bisa langsung ditransmisikan ke rumah-rumah kita nih, kayak gitu. Jadi nanti dari alternate current ke rumah gitu kan, seperti grid-grid yang ada di kota-kota yang ada kita bisa lihat di depan rumah kita, itu bentuknya AC gitu. Nah, AC itu nanti kalau mau dibikin jadi DC lagi bisa. Makanya kadang kita kalau cas laptop, terus juga mungkin beberapa cas HP gitu ada namanya adaptornya gitu kan. Nah, adaptor itu adalah pengkonversinya lah kurang lebih. Mengubah dari AC menjadi DC. Karena baterai itu biasanya memang comply-nya ke listrik DC. Nah, selain ke rumah juga bisa didistribusikan ke tempat-tempat lain, kayak gitu. Bisa ke industri, ke rumah makan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang aku akan ngejelasin yang gambar sebelah kanan nih. Nah, jadi sob, sebuah PV panels itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Dia menumpuk seperti itu. Dan biasanya itu disebut sebagai wafer atau juga bisa disebut juga sandwich. Karena bentuknya memang seperti sandwich, kayak ditumpuk gitu kan. Nah, ini tuh dibentuk dari material atau unsur yang bernama silikon. Nah, awal akan jelasin nih, gimana sebenarnya listrik itu bisa terbentuk dari sebuah solar PV panels ini. Jadi bayangin ada Mike Wazowski yang ada di Monster ini gitu. Dia tuh banyak gitu, ada banyak. Nah, mereka ada banyak Mike Wazowski-nya dan mereka tuh gandengan tangan. Nah, kayak gitu. Jadi mereka tuh gandengan tangan gitu kan. Gitu. Nah, tadi kita ketahui di sini ada N, bagian yang N, dan ada bagian yang P. Anggaplah ini terpisah gitu ya. Nah, Mike Wazowski ini dia gandengan tangan, tapi di sisi yang bagian N itu akan bagian yang kelebihan Mike Wazowski-nya. Atau Mike Wazowski ini kalau bahasanya di sini tuh adalah elektronnya gitu. Dia ada Mike Wazowski yang nggak gandengan kayak gitu. Itu namanya bagian yang N. Nah, sedangkan bagian yang P itu adalah Mike Wazowski-nya itu ada bagian-bagiannya yang kosong, nggak ada Mike Wazowski-nya. Jadi dia nggak ada gandengannya nih. Ada satu bagian Wazowski itu yang tidak ada gitu atau kosong. Atau biasanya dijadikan gambarnya sebagai lubang elektron itu. Kayak gitu. Nah, gimana caranya itu bisa terbentuk listrik itu? Jadi, kalau ini elektronnya atau Mike Wazowski-nya ini nggak ada gandengan, otomatis elektron itu akan mencari tempat yang kosong kayak gitu. Nah, caranya adalah dia akan melewati sebuah kabel. Si elektron itu akan melewati sebuah kabel seperti di sini kan dia melewati sebuah kabel dan dia akan disambung ke bagian yang P kayak gitu. Ketika dia berpindah, disitulah listrik itu terbentuk sob. Kayak gitu. Nah, apa sebenarnya peran daripada matahari gitu kan? Misalnya kita ada matahari nih. Matahari itu berfungsinya seperti ini. Jadi matahari itu yang penting adalah cahayanya. Ini adalah salah satu yang harus dipahami juga. Kebanyakan kita ada yang miskonsepsi bahwa matahari itu PLTS itu yang diambil energi panasnya gitu kan. Padahal yang benar itu adalah matahari itu yang diambil adalah cahayanya. Kadang kita ketahui bersama kayak misalnya waktu kita main di kompleks-kompleks perumahan gitu, kita lihat ada bentuknya di atas, terus katanya itu adalah sebuah pemanas air gitu kan. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan sebuah miskonsepsi. Padahal matahari itu yang diambil adalah cahayanya. Nah, gitu. Di sini mungkin itu
Nah, cahayanya daripada matahari itu, dia akan turun kayak meteor gitu. Di dalam cahayanya itu ada partikel-partikel gitu, kayak meteor. Nah, meteor ini biasa disebut sebagai foton gitu. Foton. Dengan energi tertentu, foton itu akan menabrak, misalnya kayak gitu kan, menabrak Mike Wazowski-nya ini atau elektronnya itu, sehingga dia akan terpental sampai tidak gandengan lagi gitu kan. Nah, dengan dia tidak gandengan itu, dia akan melewati kabel ini lagi, kayak gitu sob. Jadi akan terbentuk yang kosong akan dimasukin sehingga terbentuk sebuah listrik kayak gitu. Jadi itu akan berulang. Itulah yang terjadi kenapa sebuah cahaya matahari itu yang tadinya dari partikel itu bisa membentuk sebuah listrik kayak gitu. Nah pertanyaannya kenapa dia nggak bisa langsung aja gitu kan ke sini? Nah ada yang menyebut bahwa efek daripada medan daripada elektron magnetik itu, itulah yang menyebabkan kenapa dia akan lebih condong arahnya ke kabel itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Kayak gitu sob. Jadi gimana nih? Udah mulai paham belum tentang pembangkit listrik tenaga surya gimana sih cara kerjanya? Ya kan? Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah konsep awal ya. Nanti akan kita bahas lagi lebih detail. Tapi sekiranya ini sebagai pembahasan awal, seperti apa sih sebenarnya pembangkit listrik tenaga surya itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya sebuah solar panel itu bekerja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambarannya. Oke? Hai, yang lagi nonton, sorry ngepotong nih. Makasih ya udah subscribe, tapi yang belum subscribe, tolong dong klik tombol subscribe-nya biar aku lebih semangat nih ngebahas tentang future technologies. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, kalau udah subscribe, let's go. Kita nonton lagi videonya. Kita lanjut dulu. Ini juga salah satu konsep yang penting, ya kan? Karena kita kadang waktu SD mungkin belajar kayak satu buah pisang gitu kan. Ya sebutannya mungkin satu buah. Terus kalau dia berada di banyak itu sebetulnya kan satu sisir pisang gitu kan. Nah ini juga hal yang tentu sobat-sobat semua harus ketahui nih. Jadi satu kotak ini sebutannya solar cell. Solar cell itu dia akan bergabung jadi banyak ke sebelahnya ini. Biasanya disebut solar module. Ya gitu. Nah, solar module ini pun kelihatannya kan gede nih. Tapi ketika dia sudah berada di solar system, sebelah kanannya lagi, itu akan terasa kecil. Gitu. Dan solar system inilah yang biasanya kita temui di jalan-jalan atau di atap-atap rumah atau di atap-atap gedung atau bahkan di PLTS yang memang gede gitu. Inilah yang disebut solar system yang tadi kita pelajari, terbentuk dari silikon, materialnya, dan tadi cara kerjanya sudah kita bahas. Jadi ingat, solar cell digabung-gabung menjadi solar module. Solar module digabung-gabung menjadi solar system. Itu harus diingat-ingat oleh sobat-sobat sekalian. Oke? Kalau udah ingat, kita lanjut lagi. Nah, sekarang aku pengen bahas nih. Sebenarnya di negara kita di Indonesia ini seperti apa sih penggambaran daripada pembangkit listrik tenaga surya? Nah, kita bisa lihat nih, di sebelah kiri ini ada data dari Kementerian ESDM, di mana melalui Green RUPTL daripada PT PLN 2021 sampai 2030, ini tuh diprediksi atau istilahnya mereka punya komitmen untuk membesarkan energi baru terbarukan. Khususnya di sini bisa dilihat nih, bagaimana dominasinya itu akan sangat besar di solar gitu atau surya. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup penting nih. Solar itu kadang dipikirnya oh, mungkin bensin solar itu. Padahal bensin sendiri tuh beda, solar sendiri tuh beda gitu. Biasa solar itu disebutnya sebagai diesel fuel. Ya kan? Kalau di yang ada di pom bensin gitu ya. Cuma solar di sini itu maksudnya adalah ya surya. Solar itu adalah matahari gitu. Itu yang perlu sobat-sobat ketahui. Nah, kita bisa lihat nih, komitmennya sangat luar biasa, sangat besar, di mana pemerintah kita tuh benar-benar komit untuk bisa membesarkan energi baru terbarukan yang ada di Indonesia, sehingga kita juga dapat berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Gitu. Bisa dilihat di sini kita masih di tahun 2024. Ya, tentu masih banyak dominasi daripada batu bara, tapi kita akan menuju ke arah yang lebih
hijau, lebih clean. Dan ini sebuah pertanda yang sangat baik nih buat sobat-sobat bahwa kita juga kontribusinya sangat nyata ya. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat pemanfaatan dari PLTS saat ini itu seperti apa. Kita tuh negara Indonesia itu sangat luar biasa ya, resource daripada energi baru terbarukannya ya. Mulai dari air kita punya sungai, sungai besar, sungai kecil, sungai mikro kita punya. Dan ini juga gede ya, bisa dilihat ada air, terus bioenergi itu biasanya dari kelapa sawit, ya kan, atau juga bisa dari jagung. Itu adalah sumber-sumber energi dari bioenergi. Dan tidak kalah penting juga kita punya panas bumi. Panas bumi ini ya karena kita ada di Ring of Fire ya. Banyak sekali gunung-gunung berapi yang masih aktif maupun udah nggak aktif tapi masih mengeluarkan panas bumi. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik. Nah, lalu di sini ada surya. Nah, kita ketahui bahwa ini sangat gede kan. Di bagian kiri ini sangat dominasinya sangat besar lah ya gitu. Yang kita inginkan di masa mendatang. Nah, tapi saat ini memang masih kecil ya, 573,8 megawatt. Itu dari sumber energi yang ini datanya dari 2023 ya sob. Jadi peluangnya masih banyak dan tentunya ini akan terus meningkat. Di mana potensi kita di surya itu sangat gede ya. Selain kita berada di ekuator, tentunya ada saat-saatnya kita lebih panjang musim kemaraunya gitu. Ya, walaupun memang musim kemarau kadang masih berawan ya, tapi kita yakini bahwa beberapa tempat itu banyak yang potensi cahayanya terang untuk bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Kayak gitu kira-kira overview dari PLTS di Indonesia sob. Kita lanjut dulu. Nah, aku mau kenalin nih. Ada namanya pembangkit listrik tenaga surya Cirata. Kenapa namanya Cirata? Karena tempatnya di Cirata kayak gitu. Di mana Cirata sob gitu kan katanya. Kalian mungkin. Jadi Cirata itu ada di Jawa Barat sob. Jadi kalau sobat-sobat sekalian mau ke Bandung gitu kan dari Jakarta, itu bisa loh ke Cirata gitu. Jadi kayak keluar ke Purwakarta. Jadi daerahnya tuh di sekitar Purwakarta gitu, Cirata itu. Itu di Jawa Barat. Nah, kita akan belajar nih. Jadi kapasitas daripada PLTS Cirata itu sekitar 192 megawatt peak. Itu kurang lebih bisa memberikan listrik ke 50.000 rumah di sekitarnya sob. Wah, ini gede banget loh. Dan ini sangat bermanfaat gitu untuk satu pembangkit listrik tenaga surya. Lalu investasinya juga nggak main-main. Ini tuh 1,9 triliun estimasinya. Dan bahkan 1 miliar aja tuh udah gede. Ini tuh 1,9 triliun, which is 1.900 miliar. Gitu kan. Ini sangat gede banget. Investasinya ini adalah hasil kerjasama dari PT PLN dari Indonesia dan juga dari Masdar itu dari UAE. Gitu. Nah, ini itu tuh menjadi salah satu atau yang terbesar bahkan di Asia Tenggara sob. Pembangkit listrik tenaga surya apung ini. Gitu. Dan ini menariknya apung gitu kan. Biasanya kita ketahui bahwa PLTS itu ya mungkin dia tadi di lampu-lampu jalan atau di atap-atap rumah, di atap-atap bangunan, atau bahkan biasanya juga di tanah gitu kan. Tapi ini terapung kayak gitu. Ini juga hal yang cukup bagus ya. Maksudnya kayak kita memanfaatkan lahan yang ada, lahan yang mungkin jarang digunakan tapi juga ada di Indonesia gitu. Lalu ini tuh digadang-gadang juga memangkas sekitar 214.000 ton emisi per tahun. Bisa dibayangin. Itu berarti kita bisa ya mengurangi dampak emisi karbon ya, gas rumah kaca gitu kan. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Kita kan punya komitmen kalau Indonesia itu 2060 atau lebih cepat kalau dibantu oleh negara-negara. Nah, ini salah satu yang dimaksud dengan dibantu oleh negara-negara lain, negara-negara maju, gitu UAE. Nah, PLTS Cirata ini sendiri itu masih menggunakan lahan sekitar 250 daripada Waduk Cirata. Gitu. Waduk Cirata berapa? Totalnya kurang lebih luasnya itu 6.200 hektar. Jadi bisa dibayangin, ini masih ada tempat-tempat kosong ya nih di sini. Banyak, kalau ini dimanfaatkan juga bisa gitu loh. Ya tentu kita harus mengetahui juga pasti di sini ada budidaya ikan ya. Cuma maksudnya ya ini masih sedikit dan itu potensinya udah sangat
gede gitu. Gitu. Dan ini tuh bisa memproduksi listrik kalau di gigawatt itu 300 gigawatt hour per year atau per tahun gitu. 300 itu sangat gede loh. Dan ini menjadi salah satu langkah nyata bagi Indonesia untuk bisa kita mengembangkan PLTS lebih lanjut nantinya. Nah, ini tuh disupport dari mana nih? Sebenarnya ini kolaborasi tidak hanya dari PLN dan juga UAE tadi ya, Masdar ya. Tapi kita ketahui bahwa negara kita belum mampu membuat sebuah PV panelsnya ini ya. Gitu. Jadi kita tuh kerjasama juga sama perusahaan-perusahaan Cina. Ada namanya Sungrow FPV, ya kan, yang mereka tuh membangun floating solar solutionnya di situ. Terus ada juga beberapa auditor third party yang juga membantu dalam membuat sebuah PLTS ini, karena PLTS yang gede ini tuh nggak main-main gitu kan, dananya tadi sudah besar, terus ini juga istilahnya sebuah apa ya, pionir, kita sebagai pionir karena kita terbesar di Asia Tenggara gitu, jadi kita harus benar-benar nggak boleh main-main nih dari segi cost, dari segi maintenance dan segala macamnya. Kayak gitu sob. Jadi tentu ini menjadi langkah nyata ya buat negara kita. Dan berita yang terbaru mengatakan bahwa Masdar dan PLN itu lagi mau MOU. Bahkan mungkin saat ini sudah MOU-an nih untuk mengembangkan lagi fase 2 daripada PLTS ini gitu. Jadi wah gila banget sih. Kayak tadi kita bilang bahwa 250 dari sekitar 6.200 hektar tuh baru dimanfaatkan dan masih ada lagi, dan ternyata ini udah mau MOU-an gitu kan. Udah MOU bahkan. Dan ini akan menambah sekitar 500 megawatt sob di fase kedua. Atau akan menambah sekitar 20% daripada lahan atau luas daripada Waduk Cirata itu. Dan tadi kita ketahui bahwa ini tuh 192 megawatt peak ya. Dan itu kira-kira kalau misalnya ini project berjalan bisa sekitar 1,2 gigawatt peak. Itu gede banget. Kalau kita ketahui 192 megawatt peak aja 50.000 rumah, berarti 1,2 gigawatt peak bisa, wah, ya mungkin 500-an ribu rumah ya sob ya, kalau di konversi gitu kan. Gitu. Jadi ini salah satu kebanggaan kita juga, kita sudah punya PLTS yang terbesar di Asia Tenggara, dan kita tentu nggak diam di sini doang menurutku sih. Apalagi tadi kita udah lihat bagaimana komitmen kita di roadmap pembangkit listrik energi baru terbarukan yang sebelumnya tadi. Nah, kita akan belajar nih, apa aja sebenarnya tantangan yang terjadi daripada PLTS itu. Nah, di sebelah kiri ini, tantangan yang pertama adalah PLTS itu masih relatif mahal sebenarnya untuk energi listriknya. Nah, kalau dari data ini, kita bisa lihat bahwa $1 PLTS itu PLTS itu kurang lebih setara dengan 1,4 kali dari harga listrik PLTU kayak gitu. Ya, misalnya kita punya tagihan listrik misalnya 1 juta. Artinya sobat-sobat itu harus membayar 1,4 juta untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kayak gitu. Listrik dari pembangkit listrik tenaga surya. Dan tentu ini menjadi sebuah tantangan yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan segera gitu kan. Karena ya PLTU ini sudah emisinya juga besar ya kan. Dan juga harganya juga sangat murah dari batu bara itu sendiri. Pastinya kita bisa mencapai lah menurutku sih. Teman-teman, sobat-sobat semua di sini juga harus berjuang dengan caranya masing-masing, dengan perannya masing-masing tentunya. Kayak gitu. Nah, tantangan yang kedua apa sih? Nah, kita ketahui di sini bahwa material daripada pembangkit listrik tenaga surya atau PV panelsnya itu dari silikon. Atau dari raw materialnya lagi dari silikon itu biasanya didapat dari pasir silika. Kayak gitu. Jadi pasir silika itu dia ada proses industri di sini, manufaktur, untuk bisa membuat sebuah solar panel. Kayak gitu. Nah, solar panel itu sendiri terbagi menjadi 2, monokristalin sama polikristalin. Apa bedanya?
Dari namanya bahwa mono itu artinya ya jenis daripada kristal silikonnya itu cuma satu jenis gitu. Dia lebih homogen kan berarti. Sedangkan polikristalin itu dia lebih heterogen kristalnya, lebih banyak gitu. Dan tentunya ada barang ada harga kan sob ya. Kita ketahui bahwa semakin efisien sebuah PLTS itu pasti tentunya akan semakin mahal, dan itu terjadi di monokristalin yang homogen kayak gitu. Sedangkan untuk polikristalin itu lebih murah dibandingkan dengan monokristalin. Ini sebuah tantangan deh sob. Dan efisiensinya juga masih rendah ya, cenderung lebih rendah daripada PLTU yang mungkin sekitar 40%-an, mungkin 30-40%. Dan di sini itu 20%. Ini tuh kayak mungkin tertingginya. Rata-ratanya mungkin sekitar 20% lah, 25% itu tertingginya ya. Ya ini challenge-nya sangat besar lah kayak gitu. Dan apa nih? Masalah utamanya adalah Indonesia itu belum bisa mengkonversi dari bahan mentah silikon itu menjadi sebuah LTS gitu. Dan bahkan dari pasir silika menjadi silikon itu mungkin belum ada, atau bahkan mungkin ada tapi belum semurni itu memisahkan pasir silika menjadi silikon kayak gitu. Nah, itu adalah tantangan kita sebagai negara yang ingin mengedepankan PLTS seperti roadmap yang tadi sebelumnya. Nah, pasir silika sendiri sebenarnya cukup banyak ditemui di negara kita ini. Biasanya kita bisa jumpai di Bangka Belitung, lalu di Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Barat. Gitu. Jadi kalau sobat-sobat juga berasal dari daerah-daerah tersebut, ya coba lihat apakah industrinya juga benar-benar ada pasir silika atau enggak. Dan aku yakin ada. Gitu. Jadi pasir silika ini sebenarnya juga ada konflik kepentingan ya. Karena pasir silika itu tidak hanya untuk PLTS. Bahkan pasir silika itu biasa kita temui di industri-industri kayak pembuatan gelas, ya kan, kaca, campuran semen, terus ada juga blasting pipa, atau sandblasting, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada konflik kepentingan, terus kita belum punya industrinya yang membuat PLTS gitu kan. Ini tantangan yang sangat besar lah sob. Dan dari data BPS ya, dari 2022, bahwa potensi substitusi impor untuk wafer silikon atau membuat sebuah pabrik ini itu mencapai 17,7 juta US dollar. Gitu. 120 juta US dollar untuk produk semikonduktor, lalu 6,2 juta US dollar itu untuk solar cell tidak dirakit. Gitu. Dan mencapai 65,9 juta US dollar untuk solar cell yang dirakit. Gitu. Jadi substitusi impor itu kayak istilahnya kita yang tadinya belum ada industrinya, kita tarik itu semua industrinya, kita bangun di dalam negeri, biar kita nggak impor lagi PLTS-nya gitu kan. Jadi kita selain kita punya PLTS-nya lebih murah di dalam negeri, kita juga bisa menyerap tenaga kerja juga lebih besar gitu sob. Dan tentunya berdampak juga ke pemasukan negara gitu kan. Karena kan ketika kita ada industri, tentu ada pajak dan penerimaan negara dari situ gitu kan. Gitu. Jadi multiplier effect lah kalau menurutku sih. Adanya sebuah industri. Jadi siapa nih, mudah-mudahan ada sobat-sobat yang nonton yang mau investasi untuk membuat sebuah pabrik PLTS. Tunggu sob. Silakan di komen. Gitu. Terus what's next? Itu pertanyaannya kan sebenarnya. Tadi udah ada tantangan, sebenarnya apa nih sekarang yang kita bisa lakukan? Coba, mungkin sobat-sobat juga udah mulai kebayang apa yang kira-kira bisa dilakukan dari tantangan-tantangan tadi dan juga dari cara kerjanya. Ya kan, mungkin bahkan ada yang mau berinvestasi mungkin gitu kan. Kayak kita masuk, yang pertama, selain kita memiliki pembangkit listrik tenaga surya yang dari PLN dan juga Kementerian SDM itu pun juga mendorong nih kita juga bisa berkontribusi di bagian PLTS dengan membuat atau memasang PLTS atap. Gitu. Hal ini tuh diperkuat dari Permen SDM 2 tahun 2024 sob. Gitu. Jadi PLTS atap ini tuh bisa ya pengembangannya tuh ada di sini nih, bisa dilihat di data. Itu bisa di bangunan, fasilitas BUMN, terus rumah tangga, kalau kalian mau taruh di rumah, industri bisnis,
terus pelanggan PLN, keluarga sosial, dan juga gedung-gedung pemerintahan. Jadi targetnya kita sangat ambisius, tapi juga istilahnya ambisius itu kan sebenarnya terlalu ideal ya, kayak gitu. Tapi ya tentu masih bisa lah, karena pemerintah pun mendukung dengan berbagai kemudahannya, dengan insentif-insentifnya gitu. Itu jadi kayak satu nih, misalnya kapasitas berdasarkan kota PLN. Ya gitu. Kalau sebelumnya kan dari permen sebelumnya itu ya sangat dibatasi ya, ada thresholdnya gitu. Tapi di sini tuh kayak ada kuota PLN ini akan mempermudah dan juga memperbanyak. Terus juga sebelumnya ada mekanisme eksim, sekarang ditiadakan melalui permen ini. Lalu juga karena ada penumpukan keinginan masyarakat untuk berkontribusi langsung menggunakan PLTS, akhirnya dibuatlah permen ini tuh untuk membuat pelayanan daripada convertnya atau melapornya itu juga lebih cepat dengan cara first in first service atau FIFS kayak gitu. Jadi siapa nih yang udah mau cari-cari PLTS atap berapa sih harganya, atau mungkin udah ada di atap rumahnya, boleh sharing nih sobat. Terus apa nih yang kedua? Nah, yang menarik adalah dari Bapak Presiden tercinta kita dong, yaitu Bapak Joko Widodo. Walaupun beliau mungkin di tahun ini adalah tahun terakhirnya, tapi beliau memiliki ambisi, memiliki motivasi untuk bisa membesarkan pembangkit listrik tenaga surya. Dengan cara apa? Beliau mengatakan bahwa akan membesarkan atau meningkatkan porsi hilirisasi, termasuk pasir silika, gitu. Dan beliau mengatakan bahwa itu akan dilarang ekspor gitu. Ini kan sebuah hal yang sangat apa ya, di luar nalar gitu kan. Karena selama ini tuh kita ekspor bahan mentah dan sudah banyak industri-industri di luar negeri yang menikmati hasil murah tersebut lah, tanda kutip ya. Dan ini Pak Presiden tuh sudah memiliki insting nih. Ini bisa memajukan negara saya. Dan hilirisasi ini tuh akan menambah added value yang sangat luar biasa. Mulai dari pemasukan negara, terus ada juga penyerapan tenaga kerja, ya kan? Dan tentunya kita bisa menjadi negara basis produksi alat-alat pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan gitu. Karena beliau mengklaim bahwa turunan daripada pasir silika itu ada 60.000. Jadi kita udah belajar bahwa pasir silika itu biasanya di gelas ya kan, di pipa atau sandblasting. Terus juga sekarang kita ketahui bahwa pasir silika itu bisa menjadi sebuah bahan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PV panelsnya. Dan ternyata masih ada 60.000 lainnya gitu. Gede banget turunannya. Dan kita jangan sampai terlupakan gitu. Jangan sampai kita demot gitu. Kalau kita tuh sebenarnya punya potensi yang besar, tapi kita menjual murah kepada negara lain. Menurutku sih sayang aja sih sob. Dan ayo kita bareng-bareng kawal untuk kita bisa menjadi basis produksi daripada pembangkit listrik tenaga surya atau panels ini. Kayak gitu sob. Nah, kita belajar lagi apa sih sebenarnya. Sekarang tuh kan zamannya inovasi gitu kan. Nah, sudah banyak nih inovasi-inovasinya. Karena kita ketahui tadi bahwa efisiensinya tuh masih ya 20% tuh kecil lah gitu kan. Istilahnya kayak sebenarnya tadi kayak 173.000 terawatt itu ya 20%-nya doang yang bisa termanfaatkan untuk listrik gitu kan, kurang lebih. Makanya sebenarnya kita harus terus berinovasi. Ini bukan sebagai apa ya, membuat kalian menjadi tidak termotivasi karena efisiensinya mungkin yang sangat sedikit, yang masih kecil. Tapi ini justru menjadi dorongan kalian untuk bisa menciptakan teknologi-teknologi yang lebih baik gitu, yang pada akhirnya juga membantu negara kita, yang juga akhirnya membantu dunia ini untuk menurunkan dampak daripada gas rumah kaca itu sendiri, ya kan? Ini sebagai contohnya ada organic photovoltaics. Ini sangat ringan dibandingin daripada silikon dan efisiensinya juga tinggi. Ada thin film juga lebih tinggi efisiensinya walaupun mereka lebih tipis. Dan biasanya ini dimanfaatkan, yang organic photovoltaics ini bisa langsung dimanfaatkan sebagai jendela kayak gitu. Karena kan dia transparan ya. Dan bisa langsung dimanfaatkan untuk mengkonversi energi listrik dengan skema pembangkit listrik tenaga surya kayak gitu kan.
Jadi thin film ini pun juga unik karena dia sangat tipis dan dia tuh kayak istilahnya kayak plastik juga. Tipisnya kayak plastik gitu. Dan ini efisiensinya tinggi. Jadi bisa dibayangin kalau PLTS yang biasa yang silikon itu kan dia nggak transparan dan juga mungkin berat gitu kan. Maintenance-nya mungkin juga lebih sulit kalau seperti itu. Sedangkan yang inovasi yang saat ini, yang organic photovoltaics dan thin film ini, selain efisiensinya tinggi, juga tipis dan lebih ringan. Sehingga mungkin maintenance-nya juga akan lebih rendah. Dan apalagi setelah ini gitu kan. Pasti masih banyak peluang lah. Apalagi kalian yang ada di dunia akademisi, pasti juga berjuang untuk melakukan riset-riset, untuk mengedepankan meningkatkan efisiensi tinggi berdasarkan sumber daya yang ada di Indonesia itu sendiri. Benar nggak? Oke. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa harga panel surya itu semakin menurun, artinya semakin murah gitu. Gimana nih? Ini adalah sebuah berita baik apa buruk nih? Ya kan? Menurutku sih ini salah satu berita baik ya. Tapi gimana menurut kalian? Kita ketahui di sini masih mahal ya di sini kayak peaknya tuh bahkan $14 gitu, per kilowatt. Dan sekarang tuh udah 3% dari tahun 1989 gitu kan. Itu masih ini data dari tahun 2000 sampai 2021 lah ya di sini. Dan mungkin 2023 mungkin semakin rendah lagi, mungkin sampai sini nih. Mungkin akan mendekati nol, bahkan berarti sen gitu harganya. Nah, setauku untuk membangkitkan menghasilkan listrik dari PLTU yang batu bara itu kurang lebih harganya sekitar 5 sen kalau nggak salah untuk satu listriknya. Sedangkan untuk energi baru terbarukan tuh kisarannya masih 15 senan gitu, sekitar 300% kan. Tapi kita jadi lebih optimis nih karena ternyata harganya akan semakin rendah nih untuk solar panel gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga debatable ya. Istilahnya ini kan harga di luar Indonesia gitu. Karena mereka memiliki industrinya. Sedangkan di Indonesia sendiri kita belum memiliki industri yang bisa membuat sebuah PLTS. Gitu. Mungkin sudah ada mulai masuk nih investasi-investasinya. Tapi sebagai negara yang mungkin tanda kutip terlambat ya untuk bisa membangun industri PLTS itu cukup cukup terlambat nih dan mungkin masih mahal lah. Tapi dengan potensi kita yang besar, mulai dari sumber energinya kita punya, ya kan? Sumber materialnya kita juga punya, pasir silika gitu. Orang-orangnya pun juga kita punya gitu kan. Jadi apalagi yang harus kita ragukan, yang harus kita takuti. Jadi sobat-sobat Yoi sekalian, kira-kira apa nih yang akan sobat-sobat sekalian pengen lakukan untuk negara kita, negara Indonesia tercinta? Silakan sobat-sobat Yoi, sampai ketemu di video selanjutnya.